Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 381, Pertarungan pertama di alam bintang luar. Luo Xiu mengaktifkan metode kultivasinya. Kekuatan hukum kematian berubah menjadi api hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, tampak seperti dewa api hitam. Ribuan pedang dan pisau emas menyerang dari segala arah, namun semuanya dihancurkan oleh api hitam, seolah-olah tidak ada yang bisa menembus pertahanan itu. Saat itu juga, Luo Xiu merasakan bahaya dari belakang. Pada saat dia menamparkan pria berambut emas di tingkat pertengahan Patriark Bela Diri, pria berambut emas di tingkat akhir Patriark Bela Diri tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Meskipun harus melawan dua orang sekaligus, dengan kekuatannya yang sudah mencapai tingkat Santo Bela Diri, Luo Xiu tidak takut. Dia mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan pedang api hitam di jarinya, melancarkan teknik tempur tinju pedang, menyambut serangan tangan pria berambut emas tingkat akhir Patriark Bela Diri. Namun, pria itu tidak sedikit pun menganggap Luo Xiu sebagai ancaman. Menurutnya, seorang Santo Bela Diri sekuat apapun tidak mungkin menahan serangannya, karena dia telah mengalami banyak pertarungan hidup mati di dunia yang hancur ini. Kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan Patriark Bela Diri tingkat akhir lainnya. Boom! Suara ledakan terdengar, pedang api hitam pecah, wajah pria berambut emas di tingkat akhir Patriark Bela Diri berubah, tubuhnya mundur cepat sejauh 10 meter. Dia melihat telapak tangannya dengan terkejut, yang sekarang penuh dengan darah, hampir memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Luo Xiu juga terlempar oleh kekuatan luar biasa dari pria Patriark Bela Diri tingkat akhir itu, tetapi dia tidak terluka. Ini tidak mungkin, pria berambut emas di tingkat akhir Patriark Bela Diri tampak sangat terkejut. Meskipun dia sedikit meremehkan lawan, namun lawannya hanyalah seorang Santo Bela Diri kecil, bagaimana bisa kekuatannya setara dengan dirinya? Perlu diketahui bahwa dia telah berlatih di dunia yang penuh bahaya ini selama ratusan tahun, menemukan banyak harta, dan bahkan memperoleh beberapa warisan kuno dari dunia ini. Dia mungkin bukan yang terkuat di tingkat Patriark Bela Diri, tetapi tidak banyak yang lebih kuat darinya. Namun, pemuda dari alam samudera bintang ini dengan kekuatan Santo Bela Diri dapat melawannya, ini sangat menakutkan. Namun, dia segera menyadari kemungkinan lain. Lawannya bisa menantang tingkat yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa metode kultivasi dan teknik tempurnya sangat kuat, memiliki warisan yang sangat tinggi. Matilah kau, pria berambut emas yang bernama Guang Shao itu tampak marah, ditampar oleh seorang Santo Bela Diri kecil adalah penghinaan besar. Dia melepaskan aura pembunuh yang ganas, pedang dan pisau emas berkumpul, membentuk cakram besar berwarna emas yang berputar cepat seperti roda gigi, memotong ruang hampa. Luo Xiu mengaktifkan kekuatan manik hitam kegelapan, aura aslinya langsung mencapai tingkat Patriark Bela Diri pertama. Bersamaan dengan itu, dia mengaktifkan kekuatan teknik transformasi 24 kali lipat, ditambah dengan peningkatan kekuatan hukum kematian, kekuatannya mencapai puncak tertinggi. Celang, dia mengayunkan pedang kegelapan, menggunakan teknik tempur tinju pedang untuk menahan serangan cakram emas. Selanjutnya, dia menggunakan teknik transformasi kesadaran ilahi, mengubah kesadaran ilahinya menjadi pedang api hitam, menyerang lautan kesadaran lawan. Meskipun kesadaran ilahi Luo Xiu baru mencapai awal tingkat Patriark Bela Diri, dengan kekuatan hukum kematian, bisa setara dengan tingkat akhir Patriark Bela Diri. Teknik transformasi kesadaran ilahi ini adalah salah satu metode serangan jiwa yang paling canggih. Guang Shao tidak menyangka Luo Xiu juga bisa melakukan serangan kesadaran ilahi. Tidak siap, lautan kesadarannya diserang oleh pedang api hitam. Dia mengeluarkan jeritan menyakitkan dan kehilangan kendali. Sayap roh bergetar, Luo Xiu dengan kecepatan ekstrim menghindari serangan cakram emas dan tiba di depan Guang Shao. Segel kematian surga. Luo Xiu membuat segel dengan satu tangan, melepaskan aura yang kuat seolah-olah dia adalah dewa yang mengadili dosa. Boom! Kabut darah meledak, tubuh bagian atas Guang Shao hancur oleh segel kematian Luo Xiu. Pria berambut emas di tingkat akhir Patriark Bela Diri tidak menyangka Guang Shao akan terbunuh dengan mudah. Ketika Luo Xiu melancarkan segel kematian, dia ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Kamu bisa membunuh Guang Shao, tampaknya kamu memiliki warisan tingkat tinggi. Sambil berbicara, pria berambut emas itu mengeluarkan bendera besar berwarna emas. Cahaya emas cemerlang berubah menjadi naga emas besar, membuka mulutnya untuk menelan Luo Xiu.
Aura yang keluar dari bendera emas itu jelas merupakan senjata yang sangat kuat. Luo Xiu tidak berani meremehkannya. Dia mengerahkan semua kekuatannya. Satu tangan memegang pedang kegelapan, tangan lainnya memegang pisau darah berkualitas terbaik, melawan naga emas. Boom, boom, boom. Naga emas itu mengibas-ngibaskan ekornya, tubuhnya sangat kuat. Meskipun diserang oleh dua senjata berkualitas terbaik, tidak ada kerusakan. Namun, serangan lawan juga sulit mengenai Luo Xiu karena kecepatan sayap roh yang sangat cepat. Selama Luo Xiu ingin menghindar, hampir tidak ada serangan yang tidak bisa dihindari. Setelah itu, dari dantian Luo Xiu tungku naga ganda terbang keluar seperti dua rantai besar berwarna hijau, menuju lawan. Pria berambut emas itu mendengus dingin, melepaskan cahaya emas, dengan mudah menghancurkan dua naga hijau. Inilah kekuatan seorang kultivator tingkat akhir patriark bela diri. Apalagi, pria berambut emas ini telah melalui banyak pertarungan hidup mati, jauh lebih kuat dibandingkan kultivator tingkat akhir patriark bela diri biasa. Luo Xiu tidak berharap kekuatan kuali dua naga kembar bisa melukai lawan. Dia mengalirkan energi asli ke kuali. Tubuh kuali membesar, seperti gunung besar yang menghantam lawan. Trik kecil, pria berambut emas itu tidak peduli. Mengayunkan tangan dan menghantam kuali, membuatnya terlempar ratusan meter jauhnya. Namun, saat dia menghantam kuali, tubuh Luo Xiu tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. "Kamu ingin menyerangku? Jangan harap!" Pria berambut emas itu berteriak. Sebuah bidang emas meluas dari pusat dirinya. Luo Xiu merasakan kekuatan hukum yang kuat menyebar dan menekannya, berusaha untuk menahannya di tempat. Selama ini, Luo Xiu bisa mengalahkan musuh dengan melampaui tingkatnya berkat pemahamannya tentang hukum yang jauh melampaui orang biasa. Namun, pria berambut emas ini adalah ahli di tingkat akhir patriark bela diri, dan tingkat pemahamannya tentang hukum tidak kalah dengan Luo Xiu. Jadi meskipun Luo Xiu bisa menghindari serangan dengan kecepatan sayap rohnya, jika dia mencoba mendekati lawan untuk menyerang secara diam-diam, dia akan mudah tertangkap dan ditekan balik. Namun, Luo Xiu tentu memiliki rencana lain saat memilih untuk mendekati lawan. Boom! Api hitam di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi api emas yang menyala, membakar ruang di sekitarnya hingga menjadi hampa, menyebabkan keruntuhan besar. Gawat, api apa ini? Wajah pria berambut emas berubah drastis. Dia merasakan ancaman besar dari api emas yang menyala itu. Karena jarak yang terlalu dekat, dia tidak bisa menghindar dan hanya bisa menggunakan kekuatan hukum untuk melindungi dirinya. Boom, boom, boom. Api emas yang menyala seperti aliran emas mengalir, membakar ruang hampa di sekitarnya, menyebabkan keruntuhan besar. Klang, klang, klang. Saat kekuatan hukum pria berambut emas bertemu dengan api emas, mereka mulai saling menghancurkan. Yang mengejutkan pria berambut emas adalah api emas itu juga mengandung kekuatan hukum api yang kuat. Api dengan kekuatan hukum, apakah ini api roh? Pria berambut emas tampak ketakutan. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Luo Xiu, kekuatan senior api kuning surgawi juga semakin kuat. Dalam pembakaran senior api kuning surgawi, pria berambut emas tidak bisa berkonsentrasi dan tidak bisa menghindar, menyebabkan kekuatan hukum pelindungnya cepat habis. Terobos, pria berambut emas berteriak marah, memaksa mendorong kekuatan asli dan hukum, berhasil keluar dari senior api kuning surgawi. Namun, saat ini dia tampak sangat kacau. Rambut emasnya terbakar menjadi hitam, seluruh tubuhnya seperti keluar dari lubang arang. Jelas, dia terluka cukup parah saat keluar dari pembakaran senior api kuning surgawi. Luo Xiu tidak ragu-ragu, langsung menyerang dengan pedang kegelapan dan pisau darah berkualitas tinggi. Luo Xiu menyerang dengan kekuatan penuh, ruang hampa langsung terbelah, pria berambut emas terbatuk darah, tampak sangat kesulitan, hanya berpikir untuk segera melarikan diri. Dia yakin jika bisa pulih dari luka-lukanya, dan berhati-hati terhadap api emas lawan, dia pasti bisa membunuh pemuda ini di lain waktu. Sayangnya, dia ingin melarikan diri, tetapi Luo Xiu tidak berniat memberi kesempatan itu. Kecepatan sayap roh Luo Xiu sangat cepat, dia dengan cepat mengejar, dan langsung meledakkan tanda di dalam pisau darah. Pisau darah ini adalah senjata berkualitas tinggi yang dia ambil dari tangan penerus tanah suci bulan darah, Sui Ling. Meledakkan senjata berkualitas tinggi ini menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena Luo Xiu memiliki pedang kegelapan yang lebih cocok untuknya, dia tidak akan rela meledakkan senjata berkualitas tinggi ini. Boom! Energi ledakan senjata langsung menghancurkan ruang hampa sejauh 1000 meter. Pertahanan pria berambut emas hancur seketika, tubuhnya penuh luka, darah mengucur deras, jatuh dari langit, hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Swish! Sebuah pedang hitam melintas, pedang kegelapan di tangan Luo Xiu menembus ruang, langsung menusuk dahi lawan, menghancurkan lautan kesadaran dan jiwa lawan seketika. Kultivator tingkat akhir patriark bela diri memang sulit dihadapi. Luo Xiu mengambil cincin penyimpanan dari kedua kultivator itu, mengingat kembali seluruh proses pertarungan.
Saat kekuatannya meningkat ke tingkat Santo Bela Diri, dia mengira bisa dengan mudah membunuh kultivator tingkat akhir Patriark Bela Diri, dan dia memang berhasil membunuh seorang kultivator tingkat akhir Patriark Bela Diri dari klan Phoenix. Namun, saat dia datang ke alam samudera bintang luar, dia menyadari bahwa dirinya terlalu percaya diri. Bahkan di tingkat yang sama, perbedaan kekuatan bisa sangat besar. Seperti dirinya sendiri, meskipun berada di tingkat awal Santo Bela Diri, 100 atau bahkan 1000 kultivator tingkat awal Santo Bela Diri tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Pria berambut emas di tingkat akhir Patriark Bela Diri ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan kultivator tingkat akhir Patriark Bela Diri dari klan Phoenix yang dia bunuh sebelumnya, setidaknya 10 kali lebih kuat. Tampaknya alam bintang luar memang tempat yang baik. Mereka yang datang ke sini untuk berlatih adalah yang terbaik di tingkat mereka. Luo Xiu tidak berpikir dirinya bisa berjalan tanpa halangan hanya karena memenangkan pertarungan ini. Karena di alam bintang luar masih ada kultivator yang lebih kuat, dan dia tidak akan menjadi lawan mereka. Setelah menyimpan barang-barangnya, Luo Xiu segera pergi. Dia tidak peduli dengan jejak pertarungan, karena di alam samudera bintang luar, setiap saat bisa terjadi pertarungan sengit. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu tiba di daerah yang dipenuhi petir. Langit yang hancur sering dilintasi petir, menciptakan lubang besar di tanah. Yang paling menakutkan adalah petir di daerah ini jatuh tanpa pola yang jelas. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan serangan petir ini. Mata Luo Xiu menyipit. Meskipun daerah yang dipenuhi petir ini sangat berbahaya, namun ini adalah tempat yang baik untuk melatih tubuh. Metode kultivasi cakram hidup dan mati yang dia latih mengembangkan teknik pelatihan tubuh yang bisa memanfaatkan kekuatan eksternal untuk merangsang potensi dan meningkatkan kekuatan tubuh. Namun, Luo Xiu segera menghilangkan niat itu karena alam bintang luar penuh dengan bahaya dan dia belum sepenuhnya memahami situasinya. Jika ingin melatih tubuh, dia harus mencari tempat yang lebih aman. Memanfaatkan kekuatan eksternal untuk merangsang potensi dan meningkatkan kekuatan tubuh akan menempatkannya dalam kondisi penyiksaan yang sangat menyakitkan. Dalam kondisi ini, jika terganggu, sangat mudah kehilangan kendali, yang dapat menyebabkan cedera parah atau kematian.